Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well. Okay, before we are studying our study today, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Elsa pimpin doa bersama teman-teman untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Ya, sebelum Bapak awali, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, nah, coba kita bahas materi sebelumnya nih. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Aturan sinus. Oke, materi sebelumnya tentang aturan sinus. Nah, misalkan nih, Bapak tampilkan segitiga sembarang seperti ini. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Ya, sip. Materi prasyaratnya adalah tentang teorema Pythagoras. Nah, kan segitiga siku-siku seperti ini nih. Ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di A, ya. Dengan panjang sisi-sisinya diketahui seperti ini. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana teorema Pythagoras? Ya, Intan, boleh. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, betul. Ini materi pesanat kita sebelum kita mempelajari tentang aturan Sinus. Oke. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, kegiatan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Nanti ada sesi apa? Diskusi. Ya, diskusi secara berkelompok PD-nya. Kemudian setelah beres diskusi, nanti ada tahapan presentasi. Akhir ada penilaian. Ya, penilaiannya ada 3. Yang pertama tentang pengetahuannya. Pengetahuannya nanti berupa tes individu dikerjakan secara mandiri. Oke. Yang kedua sikap. Dan yang terakhir keterampilan nanti dilihat dari hasil kerja LKPD secara berkelompok. Nah, adapun materinya yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama menentukan panjang sisi pada segitiga dengan aturan kosinus. Akhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Nah, ini sub materi yang akan kita capai pada hari ini. Ya, bisa baik. Misalkan nih, dalam soal kontekstual kita dapat model matematikanya nih. Model matematikanya seperti ini misalkan. Nah, dapat segitiga sembarang. Kita namakan misalkan segitiganya adalah A, B, C. Dengan panjang sisi AC adalah 5, EAC adalah 10, dan BC adalah 5. Dan besar sudut C adalah 60. Yang ditanyakan, berapa panjang AB? Nah, coba sebelumnya ada yang bisa menyelesaikan soal ini? Ya, boleh. AB per sin C sama dengan BC per sin A. AB per sin C sama dengan BC per sin B. Ini adalah nilai yang ditanyakan, dicari. Sin sudut C, sudut C-nya ada berapa? 60. BC-nya ada? BC-nya ada 5. Sudut A-nya ada? Nah, berarti bagaimana nih? Oke, berarti artinya dengan informasi aturan sinus saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi ada nih aturan lain dalam trigonometri untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Ya,
materinya yaitu konsep aturan kosinus. Nah, konsep aturan kosinus seperti itu. Mari kita simak terlebih dahulu video pengantar tentang konsep aturan kosinus. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membantu Kapten Heri menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Suatu hari, Kapten Heri bersama krunya melakukan patroli. Akhirnya, Kapten Heri mengirim kapal ini menuju pangkal. Dan berdasarkan instruksi dari Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Anak sekolah pernah belajar aturan kosinus bahwa jika diketahui segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus theta. Sudut yang besarnya theta ada di seberang sisi yang panjangnya C. Lalu ia melakukan perhitungan. Kita bisa menggunakan kalkulator. Untuk nilai kosinus 60 derajat adalah setengah, sedangkan angka 75 kira-kira 8,7. Jadi Kapten Heri tahu jarak sasarannya sejauh 8,7 km dan dia siap melakukan penembakan. Jadi itu ya yang akan kita pelajari pada hari ini tentang konsep aturan kosinus. Nah, sekarang kita berdiskusi nih. Bapak bagikan LKPD ini. Nanti di LKPD ini ada konstruksi bagaimana menemukan kembali aturan kosinus berdasarkan video yang kalian tadi amati. Oke, saya bagikan lebih dahulu. Silakan, kelompoknya masih sama ya dengan kelompok sebelumnya. Silakan berkelompok. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, silakan pelajari secara berkelompok. Jadi ngambil apa? Segitiga sembarang dari masalah ini ya. Segitiga sembarang. Ngambil yang mana? Yang gamma. Oke, lihat yang gamma. Ya, yang gamma. Kemudian langkah kedua apa itu? Yang ditanyakan. Ini. Nah, ini kan tadi di langkah 2 ya, ada tahapan mencari apa? Dari langkah 1 tadi kan dapat segitiga sembarang seperti ini. Lalu buat garis tinggi. Ya, ya betul. Coba fisika ini baru pelajari kan? Apa rumus untuk mencari jarak? Nah, sama dengan yang ditanyakan. Nah, panjang sisi berarti ya. Panjang sisi pada segitiga sembarang dan besar sudut pada besar sudut ya. Besar sudut lain pada segitiga sembarang. Nah, dengan informasi itu ya, berarti ini harus cari besar. Bagaimana garis besar sudutnya? Nah, ini kan, ini udah sampai cos K. Nah, sedangkan yang dicari adalah sudut K. Nah, untuk mencari sudut K ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan soal kegiatan nomor 1. Dari kelompok Intan Aulia, Rahma Aulia, Umama. Dapat diperhatikan bahwa garis-garis imajiner yang bentuk pada stasiun monitor setelah itu dapat diri berupa segitiga sembarang. Jadi kita tadi telah mengambil dari segitiga sembarang yang bernilai alfa. Nah, di sini ada sudut A, B, dan C. Nah, di sini kita mengambil 2 kalkulator, maka di
Dapatkan hasilnya dibulatkan menjadi 13.337,11 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di sini anggotanya Sipo Kodia, Sipo Irmisa, 15 derajat. Maka sudut K sama dengan 180 dikurangi sudut L dikurangi sudut M. Sudut K sama dengan 180 dikurangi 30 dikurangi 118. Maka didapatkan 32 derajat. Pertanyaan. Ya, boleh kita apa? Yang 180 derajat itu dari mana? 180 derajat karena kan segitiga itu derajatnya itu semuanya 180 derajat. Jadi besar, jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Cukup belas, Intan? Mama. Baik. Mari kita lihat sama-sama kelompok Mama. Nah, ini ya, kelompok Mama. Jadi langkah pertama, ini segitiga ini diperoleh dari masalah tadi ya. Dari masalah ini. Yang mana? Yang di awal. Nah, ini ya. Mama ngambil segitiga sembarang yang ini yang sudutnya alfa ya. Oke, diperoleh ini. Nah, Karena yang C itu panjang dari A ke B, maka yang panjang alas AP dimisalkan X, sedangkan panjang alas PB jadi C dikurangi X. nah seperti itu ya. Kenapa di sini muncul X? Katanya ini dimisalkan. Akan melakukan tes ya, tes secara individu. Udah semuanya dapat soalnya? Oke, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soalnya. Ya, boleh menggunakan kalkulator, boleh membuka catatan. Oke. Waktunya sudah habis. Kumpulkan. Boleh dikumpulkan oleh ini yang depan. Ada yang bisa menyimpulkan tidak materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, boleh? Mama? Ya, silakan Mama. Bentar. Antara konsep kosinus, di mana kita ingin mencari garis antara titik tempuh antara dari soal yang pertama tadi, jika mencari AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 AC BC cos alfa. Oke, seperti itu. Oke, atau ya, terima kasih Mama. Tepuk tangan buat dengan Nah, itu kesimpulan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak kasih PDF bukunya nanti di kobongnya masing-masing supaya lebih ini bisa diaplikasikan dalam soal. Coba buka halaman 248. Ya, PR-nya 2 nomor aja, nomor 13 dan nomor 14. Nah, itu sebagai PR, silakan kerjakan di kobongnya masing-masing ya. Pertemuan selanjutnya tadi, silakan Anda baca materi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang luas segitiga trigonometri. Insya Allah di kesempatan selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang luas segitiga trigonometri. Oke, baik. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini ya dengan bacaan Kifaratul Majlis bersama-sama. Subhanallah, semangat terus ya. Oke.